Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Baidi Bukhari, SAG MSI, selaku dosen pengapung mata kuliah Psikologi Sosial. Yang saya hormati dan saya sayangi segenap teman-teman kelas Psikologi 2B. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul dalam forum pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Adapun presentasi kali ini kami bagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama, sesi pembukaan. Yang kedua, sesi pemaparan materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajarin dapat bermanfaat dan membawa keberkahan. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Dalam materi kali ini disusun oleh kelompok 8 yang beranggotakan kelompok Ubaid Kurniawan sebagai moderator, Janatal Firdaus sebagai pemateri, Clarissa Aulia sebagai pemateri. A. Pengaruh sosial. Pengaruh sosial yaitu usaha oleh satu orang atau lebih untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau lebih merupakan suatu hal yang umum dalam kehidupan. Biasanya, pengaruh sosial diperoleh melalui tindakan, perintah, atau permintaan tertentu. Tetapi, orang juga mengubah sikap dan perilaku mereka sebagai tanggapan atas apa yang mungkin mereka anggap dilakukan atau dipikirkan oleh orang lain. Herbert Kelman mengidentifikasi terdapat 3 jenis pengaruh sosial yang luas, diantaranya yaitu kepatuhan, identifikasi, dan internalisasi. Kepatuhan merupakan tindakan menanggapi dengan baik permintaan eksplisit maupun implisit yang ditawarkan oleh orang lain. Seseorang dapat mematuhi karena ketaatan belaka maupun dengan cara lain memilih untuk menahan pikiran pribadi mereka karena tekanan sosial. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi merupakan perubahan sikap maupun perilaku karena pengaruh seseorang yang mereka kagumi. Menurut Kelman, hubungan yang diinginkan pengidentifikasi tersebut berkaitan dengan perilaku maupun perubahan sikap. Dan yang terakhir, internalisasi. Internalisasi yaitu proses penerimaan sekumpulan norma yang ditetapkan oleh orang maupun kelompok yang berpengaruh pada individu. Individu menerima pengaruh karena isi pengaruh yang diterima secara intrinsik bermanfaat. B. Tingkatan pengaruh sosial. Yang pertama ada acceptance atau penerimaan, yaitu perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari pengaruh sosial. Adapun bentuk-bentuk acceptance, diantaranya identifikasi dan internalisasi. Identifikasi membantu agar hubungan interpersonal dapat dipertahankan antara mereka yang terlibat. Dan internalisasi merupakan penerimaan paling dalam diri kita ialah ketika seseorang yakin untuk percaya pada sebuah perubahan sikap. Yang kedua ada compliance, ialah ketika kita merubah perilaku dari sebuah sikap secara utuh. Bentuk-bentuk dari compliance yaitu conformity atau konformitas dan obedience atau kepatuhan. Conformity atau konformitas merupakan bentuk compliance yang sering diteliti, yaitu perubahan sikap atau perilaku yang disebabkan oleh pengaruh sebuah kelompok atau group pressure. Obedience atau kepatuhan, yaitu di mana pengaruh seseorang individu terhadap individu lain dan merupakan hasil dari permintaan secara langsung maupun perintah. C. Bentuk pengaruh sosial. 1. Konformitas. Orang yang pertama kali mempelajari konformitas secara sistematis yaitu Solomon Asch. Penelitian klasiknya mengindikasikan bahwa banyak orang akan mengikuti tekanan sosial dari kelompok yang bersuara bulat. Sebab-sebab terjadinya konformitas ada 2, yaitu normative social influence dan informational social influence.
Normative social influence yaitu tekanan yang mempertimbangkan norma kelompok, yang memuat harapan terkait perilaku yang tepat yang dipegang oleh anggota kelompok. Yang kedua, informational social influence yaitu tekanan yang berfungsi untuk menyesuaikan diri yang bersumber dari asumsi diri kita bahwa orang lain mempunyai informasi yang tidak kita miliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama adalah kelompok. Semakin besar, mampu, berkuasa, berharga, dan makin bulat suatu anggota kelompok, maka semakin tinggi konformitas. Yang kedua, masalah yang sedang diputuskan. Semakin samar dan sulit suatu masalah, maka semakin tinggi konformitas. Yang ketiga, individu. Semakin cerdas dan pede, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya konformitas. Adapun individu yang tidak dapat melakukan konformitas, yaitu individuasi. Artinya, kebutuhan seseorang untuk menjadi berbeda dari individu yang lain dalam beberapa hal. Yang kedua, orang-orang yang tidak bisa melakukan konformitas, seperti orang yang berkebutuhan khusus atau cacat. Yang kedua, compliance atau kesepakatan. Compliance yaitu menyerah terhadap permohonan secara langsung guna untuk melakukan tindakan sesuatu atau menyetujui suatu pandangan tertentu. Ada 6 prinsip dasar kesepakatan, yaitu pertemanan atau rasa suka, komitmen atau konsistensi, kelangkaan, timbal balik, validasi sosial, serta kekuasaan. Strategi yang dapat menghasilkan compliance. Yang pertama, ingratiation, merupakan suatu teknik guna mendapatkan kesepakatan di mana pemohon pertama mengusahakan supaya target senang atau suka terhadap mereka. Lalu mereka berusaha agar dapat merubah perilaku sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, the foot in the door technique, merupakan suatu prosedur yang berguna untuk mendapatkan kesepakatan di mana pemohon memulai dengan permintaan kecil. Lalu ketika permintaan tersebut disetujui, meningkat ke permintaan yang lebih besar dari sebelumnya atau yang mereka inginkan sejak awal. Ketiga, obedience atau kepatuhan. Obedience merupakan perubahan perilaku yang disebabkan karena perintah orang lain yang mempunyai otoritas atau kekuasaan. Faktor paling penting dalam kepatuhan ialah orang yang mempunyai otoritas yang sah dalam situasi tersebut sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kepatuhan yaitu: pertama, hadiah, hukuman, dan ancaman. Kedua, peniruan atau imitasi yang terbatas. Yang ketiga, harapan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kami ucapkan terima kasih.